Ada salah satu oknum dari begal nasab yang pernah kami laporkan katanya ke aparat kepolisian, akan tetapi tidak diprosesnya. Kenapa tidak diproses? Ya karena ini ada backingan. Adu domba habaib dengan kiai belakangan ini ada dalangnya. Oh, ada Salah dalangnya. satu di antara mereka kami laporkan, boro-boro ditangkap, diproses aja tidak, saudara. Sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur di Pulau. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Oh. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kalau diperhatikan teman-teman ya, akhir-akhir ini isu nasab semakin seperti bola liar ya, berkembang kesana kemari nggak jelas. Yang awalnya mungkin ya fokus ke substansi ya, mengkritik isi ceramah para Khabib Ba'alawi ini, baik dari segi doktrin, kemudian ya khurafat ya, halu-halu mereka, kemudian juga dari sisi ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani teman-teman dari segi silsilah nasab. Namun akhir-akhir ini sepertinya berkembang kesana kemari, entah dari kubu mana yang pertama kali memulai teman-teman. Namun ya muncul beberapa tuduhan-tuduhan tertentu. Kenapa isu nasab Ba'alawi ini ya tidak ada berhenti-berhentinya? Karena ya ada tuduhan teman-teman. Ini ada beberapa video yang akan kita simak dari Hanif Alatos, kemudian dari salah satu petinggi PBNU juga teman-teman ya, dari Orois Am Kiai Miftahul Ahyar, yang menyebut ada backingan di balik begal nasab ini. Ada yang menyebutkan ya para jenderal-jenderal katanya teman-teman ya. Ya saya juga menyimak teman-teman ya, salah satu petinggi dari BNPT misalkan, kemudian Pak Dudung juga kan bersilaturahmi teman-teman ya, sowan ke beberapa tempat seperti di kediaman atau di pondok pesantrennya Gus Abbas Buntan, kemudian di PWI yang mana pertemuan dengan Kiai Imaduddin juga ya. Tapi kan nggak bisa juga kita menebak-nebak bahwa itu bentuk backingan kepada para begal nasab seperti bahasanya ya Kiai Miftahul Ahyar, kemudian si Hanif Alatos. Nah coba kita simak teman-teman, ini video pertama dulu dari Hanif Alatos yang menyebutkan ada salah satu oknum dari begal nasab yang pernah kami laporkan katanya ke aparat kepolisian, akan tetapi tidak diprosesnya. Kenapa tidak diproses? Ya karena ini ada backingan di balik isu nasab Ba'alawi ini. Baik, kita simak video pertama dari Hanif Alatos teman-teman. Adu domba habaib dengan kiai belakangan ini ada dalangnya. Oh, ada Salah dalangnya. satu di antara mereka kami laporkan, boro-boro ditangkap, diproses aja tidak, saudara. Betul atau tidak? Ini ada bosnya di balik ini, saudara. Buzzer dikerahkan sedemikian rupa. Habaib sama kiai yang dulu hubungannya begitu indah, saling hormat, saling cinta, saling belajar satu sama lain, mau dibenturkan. Padahal dari dulu, saudara, Habib Mualim Syafi'i Hadami belajar sama Habib Ali bin Hussein Al-Atos, Habib Ali Bungur. Para habaib banyak yang belajar sama kiai-kiai, saudara. Habib Rizik imam besar sampai sekarang masih belajar sama Kiai Maulana Kamal Yusuf. Sampai sekarang masih belajar sama Kiai Mahfud Asirun. Saya sampai sekarang masih belajar sama Kiai Maulana Kamal Yusuf, sama Kiai Mahfud Asirun, sama berbagai kiai-kiai lainnya, saudara. Belum lagi habaib kiai yang lain yang saling belajar satu sama lain. Masya Allah. Oh, benar kan? Ini pernyataan dari Hanif Alatos. Katanya ada salah satu oknum yang dilaporkan, akan tetapi laporannya itu tidak lanjut dari aparat hukum, tidak berkembang. Nah, lalu Hanif Alatos ini berasumsi bahwa ini sepertinya ada backingan, seperti dapat perlindungan. Nah, ini kan hanya asumsi teman-teman. Tidak setiap laporan ya bisa dilanjutkan oleh aparat kepolisian. Kan dilihat dulu bukti-buktinya. Nah, kalau memang bukti-buktinya nol, kosong, melompong teman-teman, ya nggak akan berlanjut. Makanya saya katakan kalau hanya sekedar ya berasumsi, menebak-nebak seperti ini, ya dari kubu sebelah juga, dari kubu Kiai Imaduddin juga bisa membuat asumsi-asumsi seperti ini. Kalau mau membalas teman-teman, contoh yang saya katakan tadi, itu kan jelas-jelas kasus pelecehan terhadap wanita yang si Rifki Alaidrus itu teman-teman. Ya yang jelas katanya perempuan itu ingin berniat berhijrah, namun mendapat perlakuan tidak senonoh. Ya kalian sudah pernah simak lah videonya. Itu kan sudah pernah dilaporkan teman-teman, ada pengacaranya segala macam. Gimana perkembangannya sekarang? Ada nggak berita Rifki Alaidrus itu ditindaklanjuti teman-teman oleh aparat hukum? Kan nggak ada teman-teman.
Kalau kita hanya sekedar berasumsi, ya ini saya katakan makanya akan menjadi bola liar, ya, kesana kemari, saling tuduh menuduh, keluar dari substansi teman-teman. Yang awalnya katanya fokus ke masalah isu nasab, itu kan ranah ilmiah. Kemudian yang mengkritik dari sisi doktrin, isi-isi ceramah halu khurafat mereka, itu yang saya lakukan selama ini juga teman-teman. Kalau seperti ini saling tuduh menuduh, ya jadi semakin liar dan nggak ada, jangan harap bisa selesai teman-teman. Nah, sekarang kita simak video yang kedua yang saya katakan tadi. Ini juga dari salah satu petinggi PBNU, Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, yang menyebutkan isu nasab ini ada yang membackingi para jenderal-jenderal teman-teman. Ya mungkin ya beliau mengkaitkan karena ada beberapa kunjungan dari para petinggi aparat hukum seperti Pak Dudung, kemudian salah satu juga petinggi dari BNPT yang kemarin sowan ke Kiai Imaduddin, sowan ke kediamannya Gus Abbas Buntet. Nah, kalau hanya berasumsi teman-teman, ya akan semakin liar seperti itu teman-teman ya. Baik, kita simak video yang kedua teman-teman ya. Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai pimpinan tertinggi di PBNU telah memberikan bocoran tentang siapa yang ada di balik kelompok pembatal nasab Sadah Ba'alawi selama ini. Yuk kita lihat lebih dalam. Masuk contoh rame-rame nasab barang kata nih loh. Ngawur mawon tiang-tiang itu hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane wonten jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur di Pulau, siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Bone Polres Timpuni, iki apa yang ngisi amankan. Ada daerah sing jebol, ya, ada daerah. Jadi boten isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Gaya motif kepentingannya dia ini. Sekarang udah jelas kan kenapa mereka para pembatal nasab ini seolah kebal hukum? Karena sekarang ini kita tahu siapa yang jadi backingan di belakang mereka. Jelas teman-teman, ini nggak tanggung-tanggung Rais Am ya, petinggi PBNU Kiai Miftahul Akhyar menyebut seperti itu. Nah, ini sama seperti menuduh jatuhnya teman-teman ya. Informasi dari mana itu? Ya, informasi dari mana? Soal masalah isu nasab ya, kritikan dari Kiai Imaduddin itu ranah ilmiah namanya. Itu kan bahas masalah kita perujukan yang digunakan oleh para Ba'alawi ini, dari mana mereka mendapatkan catatan nasab mereka ini Ba'alawi ini tersambung sampai dengan Rasulullah. Ternyata ketika dicek ya dari sekian banyak kitab oleh Kiai Imaduddin, ada beberapa di salah satu abad yang tidak ditemukan teman-teman ya, masalah catatan mereka ini. Nah, itu ranah ilmiah ya, silahkan mau terima atau tidak teman-teman ya, itu terserah. Kemudian ya, yang dikatakan oleh Hanif Al-Athos ini banyak buzzer. Buzzer artinya ya orang bayaran lah begitu. Siapa yang dibayar? Apakah misalkan contohnya para konten kreator? Nggak ada teman-teman ya. Ini wallahi, sebelum isu nasab ini berkembang, sebelum Kiai Imaduddin ya menyuarakan silsilah nasab ini dari segi kritikan beliau dari ya kitab-kitab ya para ulama, itu saya sudah lebih dahulu teman-teman dari Kiai Imaduddin menanggapi video-video isi ceramah dari para kabib-kabib Ba'alawi ini. Dan yang saya tanggapi adalah ya cerita-cerita halu mereka, kemudian doktrin-doktrin mereka itu jelas bertentangan dengan Islam. Kemudian ajaran-ajarannya mereka teman-teman yang sudah tarafnya ya sampai kepada kesyirikan teman-teman. Itu yang kami tanggapi. Nah, kalau seperti itu dituduh sebagai buzzer ya, orang bayaran teman-teman, ya ini sudah keluar teman-teman. Ini bahkan jatuhnya saling tuduh menuduh teman-teman. Makanya coba perhatikan dari isi video saya di channel-channel ini teman-teman, kebanyakan saya mereaction ya soal statement, soal isi ceramah dari para kabib-kabib Ba'alawi ini. Bahkan saya termasuk jarang teman-teman ya mereaction masalah
isu nasab, meskipun pernah beberapa kali. Karena saya juga mengambil kesimpulan teman-teman, adanya doktrin-doktrin dari klan Ba'alawi ini, adanya cerita-cerita halu mereka ini berkembang sampai ke masyarakat teman-teman, ya tidak bisa lepas dari isu nasab. Karena nasab mereka dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad, jadi apapun yang mereka dakwahkan, yang mereka keluarkan teman-teman, jadi cerita-cerita mereka, doktrin-doktrin mereka, ya masyarakat yang awam yang kurang mau berpikir akan percaya teman-teman. Dan salah satu juga, ini beberapa kali saya ulangi, Kiai Imaduddin yang mendasari beliau ya meneliti nasab Ba'alawi ini benar tidak tersambung kepada Rasulullah adalah melalui statement-statement isi ceramah dari para kabib-kabib Ba'alawi ini. Coba silahkan buka alasan yang paling ya kental Kiai Imaduddin ini ya meneliti nasab Ba'alawi ini, salah satunya dari ya pernyataan Bahar Smith yang ketika itu di pengadilan teman-teman dengan lantangnya mengatakan ya kalau kamu meyakini saya ini adalah cucu keturunan Nabi Muhammad, lalu bagaimana mungkin kamu menjadi saksi pemberat dari cucu Nabi Muhammad? Lah itu kan teman-teman apa ya? Ya pernyataan-pernyataan konyol, seolah-olah ingin mendapatkan kekebalan hukum teman-teman ya. Seolah-olah yang namanya Habib, orang yang diakui sebagai cucu Nabi misalkan ini, ya seolah-olah harus kebal hukum. Dari mana seperti itu? Ya ini kita juga sangat merasa tersakiti mendengar pernyataan dari Bahar Smith itu teman-teman. Padahal jelas Rasulullah sendiri teman-teman bersabda, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, ya maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Lah ini anak kandung Rasulullah sendiri teman-teman. Bagaimana dengan orang-orang yang jaraknya 1400 tahun dengan Rasulullah, yang hanya mengaku-ngaku teman-teman sebagai cucu Nabi, kok bisa berstatement seperti itu seolah-olah ingin mendapatkan privilege teman-teman, ya ingin mendapatkan keistimewaan. Apapun yang mereka perbuat, asal mereka adalah cucu Nabi, nasab mereka tersambung kepada Rasulullah, yang nggak boleh dijerat dengan hukum. Nah, ini kan konyol. Itu alasan pertama Kiai Imaduddin mengangkat isu nasab ini. Itu yang menimbulkan ketidakpercayaan atau keraguan dari Kiai Imaduddin. Sama juga dengan saya teman-teman. Awalnya saya nggak fokus masalah isu nasab teman-teman. Saya mereaksi dari isi ceramah mereka yang betul-betul keluar dari hukum-hukum Islam yang kadang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah teman-teman. Makanya saya katakan teman-teman, kalau saling menuduh seperti ini, ya nggak akan selesai. Jangan berharap akan selesai teman-teman. Dan satu yang perlu teman-teman ingat, saya nggak akan berhenti mengkritik siapapun teman-teman ya. Mau isu nasab ini sudah selesai teman-teman, entah dari masing-masing pihak ada yang membatalkan atau tetap kekeh mengakui diri mereka tersambung nasabnya kepada Rasulullah, saya nggak ada urusan. Karena memang yang saya fokuskan adalah dari statement-statement mereka, dari isi-isi ceramah mereka teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Sudah terlalu panjang durasinya, semoga bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.